Detak jantung kota metropolis Samarinda yang berpenduduk kurang lebih 1 juta jiwa terus berdenyut seiring dengan kemajuan pembangunan di segala bidang. Di usia yang telah menginjak 351 tahun berdirinya kota Samarinda, berbagai fasilitas umum seperti perhotelan, dari Melati hingga Bintang, mulai menyemarakan kota ini sebagai kota yang tumbuh pesat dan diiringi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, membuka peluang usaha ke daerah ini semakin terbuka. Di era kepemimpinan Wali Kota Samarinda, Haji Syahari Jaang, pusat perbelanjaan modern mall juga mulai tumbuh di mana-mana, sehingga memudahkan warganya untuk membeli semua kebutuhan yang diperlukan. Sebagai daerah yang letaknya sangat strategis yang diapit beberapa kabupaten kota, seperti Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kota Bontang, dan Kabupaten Kutai Timur, menjadikan kota Samarinda menjelma menjadi sebuah kawasan bisnis dan pariwisata yang selalu dikunjungi setiap saat. Selain itu, fasilitas penunjang yang tak kalah pentingnya, seperti Jembatan Mahakam II yang menghubungkan kota Samarinda, Samarinda Seberang, telah rampung dikerjakan. Dengan adanya Jembatan Mahakam II atau yang lebih dikenal dengan Jembatan Kembar, maka akses dari dan menuju Samarinda Seberang menuju arah kota Balikpapan yang sebelumnya mengalami kemacetan akan semakin lancar. Jembatan lain yang tak kalah pentingnya sebagai penunjang kelancaran arus transportasi adalah Jembatan Mahkota II yang kini bernama Jembatan Ahmad Amin. Nama Wali Kota Samarinda periode 2001, 2006, dan 2006-2011 yang menggagas membangun jembatan megah ini. Jembatan yang telah dimanfaatkan sejak tahun 2018 dilengkapi dengan teknologi canggih berupa lampu tematik yang bisa dioperasikan melalui jarak jauh dengan berbagai aneka warna lampu yang cukup indah dipandang mata. Dengan adanya Jembatan Mahkota II ini yang terhubung langsung dengan jalan tol Samarinda Balikpapan, maka arus kendaraan yang melintasi kota Samarinda akan mulai terurai. Kehadiran Bandara Internasional APT Pranoto, pengganti Bandara Lama Temindung yang telah beroperasi sejak awal tahun 2018, menambah semakin komplitnya fasilitas yang dimiliki kota Samarinda. Hanya berselang 3 bulan terakhir ini, berbagai kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, dan menyusul Bali, penerbangan langsung dari Samarinda sudah bisa dilakukan. Kemudahan terbang langsung dari Samarinda menuju kota-kota besar di Indonesia sangat melegakan warganya. Bukan hanya warga Samarinda saja, akan tetapi daerah-daerah lain seperti Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Bontang, dan Kutai Timur juga merasakan hal yang sama. Jarak tempuh yang memakan berjam-jam bila terbang dari Balikpapan kini terpangkas hingga 3 sampai dengan 5 jam. Jalur Sungai Mahakam yang membelah kota Samarinda memiliki prospek cerah untuk dikembangkan lebih luas lagi. Konsep Waterfront City Development sangat tepat untuk dikembangkan di kota Samarinda dalam rangka pencapaian tujuan penataan ruang, yaitu Sungai Karangmumus, Sungai Karangasem Kecil, dan Sungai Karangasem Besar, dan anak-anak sungai kecil untuk menjadi pariwisata waterfront sebagai salah satu kawasan prioritas strategis pengembangan kota Samarinda 20 tahun mendatang yang berbasis pada perdagangan, jasa, dan industri yang maju, berwawasan lingkungan, hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing. Sejak tahun 2017, kota Samarinda masuk dalam gerakan menuju 100 Smart City yang diinisiasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Salah satu pilar dalam framework Smart City adalah pilar Smart Branding. Implementasi konsep Smart Branding Kota Samarinda diarahkan pada penataan wajah kota dengan memaksimalkan landmark yang ada serta secara perlahan menuju Samarinda Waterfront City. Smart Branding
Diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan investasi dan ekosistem pariwisata tanpa meninggalkan kearifan lokal Kota Samarinda. Dalam rangka peningkatan investasi, Kota Samarinda telah menyediakan berbagai tempat dan bangunan yang berpotensi menjadi destinasi wisata, bisnis, dan wajah kota, serta menjadi branding yang tepat. Adapun tempat dan bangunan tersebut antara lain, Citra Niaga merupakan kawasan perdagangan dan jasa yang terletak pada tepian Sungai Mahakam dan telah memperoleh pengakuan internasional Aga Khan Award periode 1987-1989. Citra Niaga menampilkan produk khas Samarinda serta memiliki ruang publik yang dapat digunakan untuk kegiatan masyarakat seperti komunitas hobi dan bakat. Melihat potensi Citra Niaga yang menggambarkan sosial dan ekonomi Kota Samarinda, maka pemerintah Kota Samarinda berkomitmen untuk mengembangkan kawasan Citra Niaga dengan menjadikannya sebagai program Quick Win Samarinda Smart City. Pada tahun 2018, pemerintah melakukan penataan kembali kawasan Citra Niaga, membangkitkan kembali aktivitas masyarakat pada ruang publik, serta menjadikannya Citra Niaga sebagai City Walk. Islamic Center merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara dengan latar belakang depan berupa tepian Sungai Mahakam. Masjid ini memiliki luas bangunan utama 43.500 meter persegi serta memiliki 7 menara, di mana menara utama setinggi 99 meter yang bermakna Asmaul Husna. Menara utama terdiri atas bangunan 15 lantai, masing-masing lantai setinggi kira-kira 6 meter. Islamic Center menjadi pusat kegiatan Islam terbesar di Samarinda, bahkan saat ini menjadi wisata religi ibu kota di ibu kota Kaltim ini. Kampung Tenun merupakan kawasan para pengrajin sarung tenun khas Samarinda. Sarung tenun Samarinda diproduksi secara tradisional dengan menggunakan alat tenun sederhana, disebut gedokan. Kampung Tenun semakin dikenal masyarakat sejak pemerintah Kota Samarinda menetapkan baju bercorak sarung sebagai salah satu baju kerja pegawai di lingkungan pemerintah daerah Kota Samarinda. Langkah pemerintah Kota Samarinda diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pengrajin di Kampung Tenun serta meningkatkan nilai tambah perekonomian Kota Samarinda. Masjid Siratal Mustaqim adalah masjid tertua di Kota Samarinda yang dibangun pada tahun 1881. Selain ditetapkan sebagai cagar budaya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995, masjid yang memiliki potensi sebagai destinasi wisata, terutama letaknya yang dapat terlihat dari Sungai Mahakam. Keberadaan Sungai Mahakam yang merupakan salah satu sungai terbesar di Indonesia begitu sangat vital. Meski sudah terbangun jembatan yang membentang di Sungai Mahakam, namun keberadaan sungai ini masih menjadi urat nadi transportasi kapal-kapal kecil maupun besar, antar pulau, bahkan antar negara di berbagai penjuru dunia. Sumber daya alam energi yang masih melimpah di perut bumi Kaltim ini, seperti emas hitam batu bara, masih diangkut menggunakan kapal-kapal besar melintasi Sungai Mahakam menuju daerah-daerah lain di Indonesia dan bahkan ekspor menuju mancanegara. Selain itu, kapal-kapal besar pengangkut kebutuhan pokok dan barang-barang kebutuhan premier lainnya hilir mudik masuk ke Samarinda melalui Sungai Mahakam. Di kawasan Palaran berdiri pelabuhan Peti Kemas yang menjadi pintu gerbang masuknya barang-barang dari luar menuju Kota Samarinda dan daerah kabupaten kota lainnya di Kalimantan Timur. Aktivitas pelabuhan Peti Kemas ini begitu padat. Hal ini menyangkut kemajuan pembangunan yang ada di Kota Samarinda serta pertumbuhan ekonomi yang begitu tinggi yang dibarengi dengan kebutuhan pokok yang cukup besar. Peluang usaha yang cukup menjanjikan di kota tepian menjadikan Kota Samarinda sebagai kota yang menjadi tujuan investasi yang cukup menjanjikan.
Dari pelabuhan peti kemas Palaran ini telah terjadi bagi hasil di mana Pemkot Samarinda mendapat profit share sebesar 26,5% atau sebesar Rp3.902.221.969 setiap tahunnya.